Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya bekerja di perusahaan swasta. Setelah kurang lebih bekerja 1 tahun, ternyata setiap karyawan di perusahaan tersebut diwajibkan mengikuti koperasi. Diwajibkan menjadi anggota koperasi. Ulangi, diwajibkan. Diwajibkan Ustadz. Bagaimana caranya? Ketika Anda tanda tangan kontrak kerja ada di situ. Jadi waktu saya akad kontrak kerja tidak diberitahukan bahwa nanti diwajibkan menjadi anggota koperasi. Kalau tidak ada dasar-dasar apa dia mewajibkan? Ada SK-nya Ustadz. SK dari siapa? SK dari top manajemen. Top manajemen SK setelah tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan. Berarti wajib. Diwajibkan. Kalau wajib tentu pada saat tanda tangan kontrak disepakati bagian dari yang Anda tanda tanganin. Bisa kalau tidak Anda terima tidak bisa bekerja di sini. Begitu kan ya? Kalau setelah tanda tangan kontrak ada perjanjian setelah itu di luar ini, apakah ini wajib berarti? Hak Anda untuk memperkarakan si top manager tadi. Tidak ada tanda kontrak atas dasar apa Anda wajibkan. Kecuali negara mengeluarkan keputusan dari kementerian atau undang-undang mewajibkan, itu di luar kemampuan top manajemen. Oke. Walhasil terus. Jadi setiap bulan dipotong dari gaji. Salah satu kegiatan usaha koperasi itu simpan pinjam ada bunga Ustadz. Jadi saya mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan. Nasihatnya, berapa orang kaum muslimin, berapa persen di sana kaum muslimin? Sekitar 90%. Anda mayoritas. Tinggal Anda dalam grup karyawan ada medsosnya. Ada Ustaz. Anda sampaikan di sana bahwa ini adalah riba. Kita ingin menyelamatkan diri bekerja di perusahaan ini, tujuannya ingin selamat dari riba. Ternyata di sini sudah dipaksa untuk berbuat riba. Dan tidak ada paksaan dari pihak top manajemen, walaupun owner, walaupun pemilik sendiri, untuk memaksakan Anda berikut koperasi riba tadi. Kalau sebagian besar dari karyawan meminta untuk merubah koperasinya menjadi syariah, perusahaan angkat tangan. Saya pernah diundang oleh pihak direksi dari Chevron perusahaan minyak Amerika kan ya. Kafir atau muslim? Kafir. Ketika koperasi karyawan minyak Chevron, itu koperasinya dananya lebih dari 1 triliun. Termasuk koperasi besar, koperasi kepegawaian yang besar di Indonesia. Pegawai-pegawai yang muslim meminta agar mereka membuat unit koperasi syariah. Ya, kepada pihak manajemen. Pihak manajemen menyetujui. Untuk memberikan pandangan kepada mereka, orang-orang kafir itu, saya diundang di Senayan, di kantor pusatnya, untuk menyampaikan hal tersebut. Saya katakan, permasalahan riba bukan permasalahan muslim non-muslim. Ini adalah permasalahan kemanusiaan. Karena itu, sebagaimana Allah mengharamkan membunuh jiwa, mencuri, berzina, merampok, mabuk kepada seluruh agama samawi, Allah mengharamkan riba juga kepada agama samawi. Yahudi Allah haramkan mereka berbuat riba. Nasrani Allah haramkan mereka berbuat riba. Permasalahan riba bukan permasalahan muslim saja. Ini ada permasalahan kemanusiaan. Karena akan merusak sendi kehidupan manusia dimanapun mereka hidup. Yaitu dengan terjadinya inflasi yang pasti disebabkan oleh riba. Ya, maka saya katakan, saya berharap bahwa yang ada bukan unit syariah, memang berubah sekalian koperasi KKMC itu menjadi koperasi syariah. Mereka dengar, mereka yang mau ikut, alhamdulillah, yang mau tidak, urusan mereka dengan Allah. Kewajiban selesai. Jelas. Itu koperasi kafir, perusahaan kafir. Apalagi ini 90% kaum muslimin.
hak Anda untuk meminta, ya, hak asasi Anda sebagai Muslim untuk melakukan syariat Anda dengan secara sempurna, secara kafah. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah syariah koperasi Chevron sudah ada. Koperasi karyawan Chevron yang unit syariahnya sudah ada. Di daerah sini nggak jauh. Pama Mandiri Persada, anak perusahaan Astra kan ya. Mereka juga minta dibantu untuk membuat koperasi karyawan yang sesuai syariah. Cuman permasalahannya adalah dari akad simpan pinjam. Akhirnya saya dengan teman-teman membantu mereka membuatkan konsepnya, di mana tidak ada koperasi simpan pinjam, yang ada koperasi dalam bentuk usaha. Berarti dana yang disetorkan oleh karyawan adalah bentuk permodalan, saham. Ya, nanti setelah usaha membesar, sebagian dividen keuntungan disisihkan untuk diberikan simpan pinjam tanpa ada pertambahan. Berarti modal mereka tergerus atau tidak? Tidak. Ya, dan mereka setahun yang lalu saya diundang oleh bank syariah untuk menyampaikan itu, dan ada juga koperasi karyawan syariah ini karena mereka berhubungan dengan bank syariah tersebut, mereka menyampaikan berterima kasih kepada Ustaz Erwandi dan tim yang membantu membuatkan kami koperasi syariah. Sekarang dana yang sudah dipinjamkan tanpa pertambahan itu, yang sebagian yang merupakan sebagian dari dividen keuntungan usaha koperasi, itu sudah sampai lebih dari 2 miliar. Ya. 2 miliar kan lumayan. Karena dia tidak ada pertambahan dan tidak mengganggu modal koperasi, kan nggak mengganggu karena ini sebagian dividen. Jelas? Maka diberikan pinjaman sesuatu yang tidak bisa diberikan dengan bisnis. Umpamanya kalau kebutuhan umpamanya barang dan jasa yang bisa dibelikan dahulu harus dengan bisnis. Ada karyawan yang butuh rumah. Ini nggak bisa dengan bentuk pinjaman. Ini bentuknya pihak koperasi beli dulu rumah, lalu jual ke nasabah dengan potong dari gajinya, dan tidak perlu ada denda keterlambatan karena potong gaji. Jelas? Ya, ada umpamanya nasabah yang butuh kendaraan roda 4 atau roda 2 pegawai. Ini juga dengan tidak bisa dipinjamkan uang. Dalam bentuk dibelikan dulu mobil atau motor, dijual dengan tidak tunai, tanpa ada denda keterlambatan, potong dari gaji. Jelas? Tapi dalam kasus yang tidak bisa dibuat bisnis, seperti anaknya mau bayaran kuliah anak, atau bayaran sekolah anak, atau bayaran pesantren anak, bisa dibisniskan? Di Indonesia mungkin tidak terbiasa, di sebagian negara ada yang bisa dibisniskan. Ya, dan itu yang saya anjurkan kepada BMT Muhammadiyah yang ada di Jogja, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mereka beli dulu seat ke kampus, kemudian setelah beli, mana-mana sebelum mereka beli, mereka terima pesanan dari mahasiswa-mahasiswa yang bisa nyicil, nggak bisa cash. Ya, pesanan seat namanya 10 di elektro, teknik elektro, 30 di kedokteran, ya, dan lain-lain. Setelah dapat pesanan, mereka beli dulu ke seat ini, jasa untuk 1 semester ke depan. Setelah mereka beli, mahasiswa yang jadi mereka hubungin, yang jadi bayar nyicil, kami jual jasa kepada dengan berlebih dan tidak ada denda keterlambatan. Ini mungkin bisa, tapi kalau di fasilitas umum di Indonesia kan tidak ada seperti ini kan ya, maka tidak bisa bentuknya bisnis. Maka ini baru dalam bentuk pinjaman tanpa ada pertambahan. Karena walaupun angkanya 2 miliar besar, tapi kalau semuanya mengajukan untuk kebutuhan rumah dan kendaraan, paling terakhir ini 5 orang sudah.
Sisanya nggak terlayani lagi. Allah Ta'ala. Bisa mudah untuk membuat sesuai syariah. Baik.